Pada kali ini kita mancing bersama Boleh Masuk Kampung. Nah, ini dia. Hey. Oke Mas Bro, gimana kabarnya? Oke. Dari tadi nggak dapat apa-apa. Ya, sudah kita Mas Bro. Oke, salaman dulu. Iya, oke. Gimana kabarnya? Baik, dari tadi nggak dapat apa-apa enggak? Lama nggak ketemu nih. Waduh, ya sampai merah rambutnya kita lama nggak ketemu. Oke. Mancing heboh, lama nggak ketemu, rambutnya sudah kepanasan gara-gara mancing heboh kepanasan. Ini kami mancing 1, 2, 3, dan 4 yang ditarik. Oke. Mengenai pengertian takwa, oleh beberapa ulama telah dirumuskan dalam beberapa hal. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah berlindung dan taat kepada Allah dari hukuman-hukumannya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang mengandung hukuman Allah. Dalam pengertian yang lain, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama syariat. Takwa pada ketaatan berarti ia ikhlas, dan pada maksiat berarti tidak melakukannya, dan masih banyak hal-hal tentang takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai keempat, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Percaya pada yang ghaib berarti mengiktikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat diungkap oleh panca indera manusia. Karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhirat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka yang mendirikan sholat, menunaikannya secara teratur dengan melengkapi syarat-syarat rukun-rukun dan adab-adabnya. Kemudian yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan mereka meyakini akan adanya hari akhir. Kalau kita perhatikan dari rumusan hal tentang takwa dan sifat-sifat orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam golongan orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, sawo matang, ataupun kulit hitam. Atau mereka yang bertakwa adalah golongan A, golongan B, ataupun golongan yang lainnya. Dan tidak pula dikatakan mereka yang termasuk golongan yang bertakwa adalah yang kesehariannya memakai jubah, surban, atau yang berpakaian biasa-biasa saja. Sebab semua itu tidak termasuk dalam kriteria takwa sebagaimana yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 19. Setiap orang yang beriman berkemungkinan untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa atau yang disebut dengan muttaqin, yang berkedudukan sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, baik ia orang Arab maupun non-Arab, baik ia orang Jawa ataupun orang Kalimantan, yang kaya dan yang miskin, yang tua ataupun yang muda. Semuanya berkesempatan yang sama untuk mencapai derajat muttaqin.
Derajat muttaqin adalah sebuah hasil yang paling tinggi dan mulia karena mendapat pujian langsung atau nilai hasil dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, akan mendapatkan banyak fasilitas dan kemudahan dari Allah baik di dunia kini maupun di akhirat kelak, dan dia itu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling beruntung. Derajat yang begitu mulia dan tinggi ini atau disebut dengan muttaqin tentunya tidak akan dapat dicapai begitu saja secara cuma-cuma tanpa disertai ilmu, amal, dan istiqamah. Perhatikanlah perkataan ulama berikut ini. Qala al-ulama at-taqwa majma'ul ilmi wal amal wal istiqamah. Fal jahilu bi awamirillahi wan nawahi la yakunu muttaqiyan wal alimul ladzi la ya'lam ya'mal bi ilmihi yakunu 'anit taqwa na'iyan wal alimul 'amilul ladzi la yastaqimu 'ala 'amalihi yakunu khasiran mutarakhiyan. Artinya ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal, dan istiqamah. Orang yang tidak tahu atau jahil tentang perintah-perintah Allah dan larang-larangannya tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu pun tentang perintah-perintah Allah dan larang-larangan Allah yang tidak mengamalkan ilmunya itu juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya yang tidak istiqamah juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, melainkan ia menjadi orang yang merugi dan tidak meningkat kedudukannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ialah terus-menerus. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat muttaqin, maka seseorang muslim yakni kita harus menguasai ilmu. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan? Demikian juga dengan takwa. Bagaimana kita akan menggapai derajat takwa kalau kita tidak tahu jalan menuju takwa?